Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 22. Halaman 22. 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Halaman 22 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhibbu dunya qailun ainat tariqu ainal khalasu kamus karin syaribaktila. Akan saya ulang. Wa muhibbu dunya qailun ainat tariqu ainal khalasu kamus karin syaribaktila. Wa muhibbud dunya, pencinta dunia itu, orang yang cinta dunia itu, qailun, berkata, ainat tariqu, di manakah jalan. Jadi pencinta dunia itu berkata, di manakah jalan, di manakah jalan kebenaran, di manakah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, di manakah jalan untuk selamat akhirat. Ainal khalasu, di manakah ainal khalasu, di manakah tempat kembali, di manakah tempat kembali. Kamus karin, seperti orang mabuk. Kamus karin, seperti orang mabuk. Syaribal ula, yang minum. Syaribaktila, yang minum minuman keras. Syariba, yang minum. Attila, minuman keras. Jadi ini diibaratkan, ini perumpamaan. Syair ini mengumpamakan orang yang cinta dunia itu tidak tahu arah, tidak tahu apa yang terbaik buat dirinya, sehingga jalan kebenaran dia tidak tahu. Ainat tariqu, di mana jalan kebenaran, di mana jalan mendekatkan diri kepada Allah, tidak tahu, karena Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Karena dia udah sibuk kepada dunia, sibuknya urusan bisnis, sampai jalan menuju Allah itu sudah Allah tutup. Sama pengajian udah nggak demen, sama majelis taklim nggak demen, mendengarkan ceramah udah nggak demen, nasihat udah nggak demen. Ainal kholas, kholas itu kesudahan, tempat kembali. Di mana tempat kembali dia sudah lupa. Kamus, jadi
kamuskarin seperti orang yang sedang mabuk. Jadi muskar itu artinya orang yang sedang mabuk. Jadi orang yang cinta dunia itu seperti orang yang mabuk. Syaribatila yang minum minuman keras. Jadi itulah perumpamaan pencinta dunia. Dari syair ini dijelaskan seperti orang yang sedang mabuk, tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Itulah dunia. Maka dunia itu usahakan seperlunya kita ambil untuk kehidupan akhirat. Yang nggak perlu nggak kita ambil. Yaitu anaman, bahwa orang lam yazhad, yang tidak zuhud. Yaitu anaman, bahwa orang lam yazhad, yang tidak zuhud, fid dunya, di dalam dunia, huwa, maka orang itu, huwa, dia itu, muhibbun, cinta, laha, kepada dunia. Jadi orang yang tidak zuhud kepada dunia, maka dia itu akan menjadi orang yang cinta dunia. Berarti zuhud kepada dunia itu harus kita miliki. Sifat yang harus kita miliki zuhud kepada dunia, yaitu dunia itu seperlunya saja kita ambil. Jadi kalau kita ingin membenci dunia, maka pikirkanlah hakikat dunia. Di dalam suatu perumpamaan, Nabi pernah jalan-jalan dengan para sahabat di pasar. Ketika di pasar, dia melihat bangkai anak kambing yang sudah busuk. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, ada nggak yang mau daging kambing ini? Para sahabat tentunya nggak ada yang mau. Ya Rasul, bagaimana saya mau? Orang sudah busuk. Pemiliknya juga nggak mau, pemiliknya juga nggak suka terhadap itu sampai dibuang. Nggak ada seorang pun yang mau. Kata Rasul, itulah ibarat dunia. Dunia itu rendah, seperti rendahnya bangkai kambing ini di hadapan pemiliknya. Menurut Allah itu, dunia itu lebih rendah dibandingkan dengan daging kambing ini di hadapan pemiliknya. Nah, sampai seperti itu Rasul bersabda. Nah, Rasul itu orang yang zuhud. Para sahabat juga orang yang zuhud. Jadi para sahabat itu orang-orang yang zuhud. Jadi ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir, dia jadi gubernur. Dia cuman punya baju satu. Yaitu kalau dia cuman punya baju satu. Jadi dia gubernur tapi paling miskin di antara rakyatnya. Beda dengan gubernur sekarang, apalagi presiden, udah luar biasa. Jadi kalau ada pembagian dari pusat, langsung dibagiin semua sampai habis. Dia sendiri ada jatahnya, jatah dia dibagiin semua kepada rakyatnya. Itu kurang lebih seperti itu. Dan itulah sahabat-sahabat banyak yang seperti itu. Ada pembagian buat dirinya, sebelum digunakan, sebelum berpikir buat apa, langsung bagiin kepada fakir miskin. Dan itulah sahabat-sahabat Rasul banyak yang seperti itu, zuhudnya terhadap dunia luar biasa. Kita belum bisa. Nah, ketika kita belum bisa, minimal kita mencoba meniru. Yang kita bisa, usahakan kita laksanakan. Ya, jadi kita jangan terlalu benar-benar dunia itu kita pegang, kita miliki, jangan sampai sedekah, jangan sampai infak, naudzubillah min zalik. Jadi usahakan kita terhadap dunia itu yang ringan. Ada yang membutuhkan kasih, ada masjid membutuhkan kasih, ada musola membutuhkan kita kasih. Minimal kita baru bisa seperti itu. Itu pun sudah mendekati zuhud daripada tidak zuhud sama sekali. Jadi kita harus memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud itu dimiliki kalau kita mengenal hakikat dunia dan kita mencontoh teladan dari Rasulullah. Kalau kita sering mendengar sahabat begini, Rasul begini, kita akan pengen seperti itu. Tapi kan lingkungan kita orang pada berlomba-lomba nyari duit yang banyak. Jadi kita di dalam lingkungan yang orang semua berlomba-lomba biar duitnya banyak, biar rumahnya mewah. Akibatnya terkikis, tergerus keimanan kita dan seterusnya.
Jadi orang yang cinta dunia itu hal yang tidak baik. Saya ulang, yakni yaitu annaman, bahwa orang lam yazhad yang tidak zuhud fid dunya, huwa dia itu muhibbun akan menjadi orang yang cinta laha kepada dunia. Yakunu orang itu misla seperti asakroni. Asakroni itu ghairu munsharif tapi ada alnya sehingga tidak dibaca asakrona. Jadi tetap asakroni. Mislas sakroni seperti orang yang sedang mabuk, awil horiki atau orang yang sedang tenggelam. Jadi pencinta dunia itu seperti orang yang mabuk, orang yang nggak tahu mana yang baik buat dirinya, itu nggak tahu. Itulah orang yang sudah cinta dunia. Atau orang yang sedang tenggelam. Orang tenggelam itu sangat membutuhkan pertolongan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Falayah tadi maka tidak diberi petunjuk, ilat toriki kepada jalan kebenaran, daiman bal bahkan daiman senantiasa selalu, yakulu berkata, ainat toriku di mana jalan kebenaran, ainal kholasu di mana jalan kembali. Jadi diumpamakan di dalam syair ini, orang yang sudah cinta dunia ini dia tidak tahu jalan yang baik. Ya, jadi dia tidak tahu jalan yang baik. Kalau cintanya sudah sedemikian parah terhadap dunia ini, menghalalkan segala cara itu dilakukan. Menghalalkan segala cara dilakukan. Perlu bohong, dia bohong. Perlu memfitnah, dia memfitnah. Perlu menyakiti orang lain agar jabatan dapat, agar pangkat dapat, agar dunia harta dapat dan lain sebagainya, agar uang dapat. Nah, itu pencinta dunia yang sudah sedemikian parah. Jadi menghalalkan segala cara. Nah, orang yang seperti itu sudah lebih-lebih parahnya. Nah, itulah orang yang tidak tahu jalan kebenaran. Majelis taklim udah sangat jauh bagi orang tersebut. Dia nggak ada kepikiran duduk di majelis taklim. Pikirannya adalah senang-senang, pikirannya adalah rekreasi, pikirannya adalah hal-hal yang menyenangkan duniawi. Nah, itu yang dia pikirkan tiap malam seperti itu. Jadi di manakah jalan kebenaran, di manakah tempat kembali sudah tidak dimiliki, sudah tertutup. Allah yang nutup disebabkan perilaku dia sendiri. Wadzalika demikian itu bisa terjadi listigholi zohirihi karena sibuknya zohir orang tersebut bitolabiha dengan mencari dunia yang terus-terusan. Jadi sibuk mencari dunia, zohirnya sibuk itu maksudnya adalah dirinya itu sibuk, tangannya sibuk mencari dunia, matanya sibuk mencari dunia, seluruh anggota tubuhnya sibuk mencari dunia. Wabatinihi atofnya kepada zohirihi, berarti listigholi batinihi karena sibuk batinnya juga, biirodatiha keinginan mendapatkan dunia. Jadi batinnya sangat menggebu-gebu untuk dapat duit banyak, untuk dapat rumah mewah, untuk duitnya biar banyak sekali. Nah, itulah batinnya menggebu-gebu menginginkan dunia, kemudian zohirnya sibuk terhadap urusan mencari dunia dan terus mencari dunia. Li'annaha karena sesungguhnya dunia, idza rosakhot jika telah melekat, fil qalbi di dalam hati, zoharo maka nampaklah, zalika yang demikian itu, ala jawarihil abdi di dalam anggota tubuh seorang hamba. Jadi dunia itu jika sudah melekat kepada seorang hamba, maka dia akan disibukkan oleh dunia. Jadi nampaklah kejadian tersebut. Batinnya selalu menginginkan dunia, lalu anggota tubuhnya capek nyari dunia dan terus ngumpulin dunia, sehingga yang ada adalah kelelahan, besok begitu lagi. Nah, itulah orang yang akan rugi.
bitakalubihi, dengan susah payah, wa muqatalatihi, dan dengan saling bertengkar, dengan saling di sini saling membunuh, saling bertengkar. Jadi sampai-sampai saling bertengkar dengan susah payah, dengan jerih payah, dan itulah dunia. Dunia itu bagi dicarinya susah payah, keluarnya mudah, dan itulah dunia itu ditakdirkan seperti itu. Nah, kalau akhirat kebalikannya. Akhirat itu bagi orang yang mencari akhirat, Allah mudahkan, lalu dunia Allah jadikan melayani orang tersebut. Jadi niatkan akhirat, maka dunia itu Allah jadikan melayani orang tersebut. Jadi dunia itu sarana untuk mencapai keridhaan Allah, yaitu untuk akhirat. Fayuslibuhullahu, maka Allah cabut bagi orang tersebut lazzatal qanaati, lezatnya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Orang yang merasa cukup terhadap pemberian Allah, dia itu orang kaya. Orang yang merasa kurang, itulah orang miskin. Jadi Allah cabut kelezatan qanaah dari orang tersebut. Jadi rasa qanaah itu tidak dimiliki. Lezatnya ibadah Allah hilangkan. Lezatnya menerima terhadap pemberian Allah hilangkan. Padahal qanaah itu suatu kelezatan, suatu kenikmatan. Orang kalau sudah merasa cukup, nggak butuh yang lain. Kalaupun dia dikasih, terima. Lalu nanti dia salurkan lagi. Nah, itulah sifat orang yang qanaah. Jadi tidak bergantung kepada orang begitu kuat, itu tidak. Tapi dia memiliki sifat qanaah. Yamna'uhu, Allah cegah dia siyasataz zahidin, cara-cara orang yang zuhud. Jadi cara-cara orang yang zuhud, perilaku orang-orang yang zuhud Allah cegah lantaran dia sudah cinta dunia. Fa innal qalba, maka sesungguhnya hati, idza lam yanqani, jika tidak qanaah, lam yashba, maka tidak akan pernah kenyang. Walau dia itu memiliki dunia bihadzafiriha, dengan seluruh isinya. Jadi hati itu kalau tidak punya sifat qanaah, menerima pemberian Allah, merasa puas, merasa senang terhadap pemberian Allah, tidak punya sifat qanaah, maka dia tidak akan pernah kenyang. Meskipun orang tersebut memiliki dunia dan seluruh isinya. Jadi seluruh isinya sudah dia miliki, tetap nggak akan cukup bagi orang yang serakah. Tapi bagi orang yang qanaah, sedikit dia tetap akan merasa cukup. Jadi sedikit akan tetap merasa cukup. Jadi kita harus punya sifat qanaah, menerima terhadap pemberian Allah dengan penuh kesenangan. Lalu kita punya sifat zuhud, yaitu mengambil seperlunya terhadap dunia. Dan kita memiliki sifat itu kalau kita tahu hakikat dunia. Hakikat dunia itu menurut Allah itu rendah. Maka jadikan dunia itu rendah buat kita. Dunia itu melayani kita, dan bukan sebaliknya kita dikejar-kejar oleh dunia, mengejar dunia yang tidak pernah merasa cukup. Fahina izin, nah ketika itu kaifa yuwafiqu litoati. Ketika itu bagaimana orang tersebut mendapatkan petunjuk untuk taat. Jadi kalau setiap hari kerjanya mikirin dunia, nyari dunia, mikir dunia, nyari dunia, maka tidak ada kepikiran untuk taat pada Allah. Kalaupun ada kepikiran untuk taat kepada Allah, selintas hilang lagi. Nah, itulah orang yang sibuk dunia. Jadi tidak diberikan nikmatnya taat. Kalau sudah tidak diberikan nikmatnya taat pada Allah, itu musibah. Jadi musibah. Biasanya orang tersebut sadar kalau sudah
Allah kasih musibah lalu kehilangan. Biasanya orang yang kayak gitu pun sadarnya sebentar lalu lalai lagi. Maka usahakan kita jangan sampai terjebak terhadap dunia lalu menghalalkan segala cara. Jadi jadikan dunia itu mazra'atul akhirah, yaitu tempat menanam untuk kehidupan akhirat, dan kita memiliki sifat zuhud. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.